Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Fitriani, mahasiswa Universitas Nasional, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi, ingin mempresentasikan materi tentang konsep dasar pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Fenomena agensifikasi di dunia. 1. Peran agensifikasi dalam tata kelola pemerintahan telah lama dan secara luas dipraktikkan. 2. Tren pembentukan agen dan meninggalkan satuan kerja tradisional dimulai pada tahun 1980-an. 3. Menurut OECD, peran agen dalam memberikan layanan kepada masyarakat sebagai perpanjangan tangan kekuasaan eksekutif telah mencapai lebih dari 75%. Agensifikasi pada dasarnya adalah pemisahan antara perumusan kebijakan atau politik dan implementasi kebijakan atau administrasi. Perumusan kebijakan tetap dilakukan oleh departemen atau kementerian, sedangkan implementasi kebijakan dilimpahkan kepada agen atau instansi yang memiliki otonom tertentu untuk memberikan layanan umum. Pengertian menurut Nakano 2004 P169. Van Til dan Cecil Kagit tahun 2011 P785 menyimpulkan bahwa agensifikasi adalah suatu proses menciptakan agen atau badan semi-otonom untuk memberikan pelayanan publik atau mengimplementasikan suatu kebijakan. Pembentukan agen dilakukan untuk memperbaiki pengendalian dan manajemen keuangan dengan tujuan 1. Mengisolasi pengambilan keputusan dari politik. 2. Mengidentifikasi tanggung jawab yang jelas. 3. Skema akuntabilitas yang lebih baik. 4. Peningkatan nilai ekonomi dan efisiensi. 5. Memperkenalkan konsep New Public Management seperti akuntansi akrual, audit internal, dan lain-lain. Common features setiap agen menurut OECD. 1. Struktur pengelolaan di level atas berbeda dengan kementerian biasa. Di sini ada 3 poin. Poin 1. Hierarki yang berbeda. Mekanisme pertanggungjawaban kepala atau direktur dipilih dengan cara yang berbeda dari proses biasa. Poin 2. Tanggung jawab. Direktur utama bertanggung jawab atas pengelolaan keseluruhan. Poin 3. Badan pengelola. Menteri memiliki kewenangan untuk menunjuk badan pengelola dan bahkan untuk memilih CEO-nya. 2. Lingkungan pengendalian yang berbeda. Ada 2 poin. Poin 1. Peraturan kepegawaian. Tergantung tipe agen. PNS yang bekerja di agen memperoleh fleksibilitas dalam hal grading, skema penggajian, bonus, rekrutmen, dan pola promosi. Poin 2. Penganggaran, keuangan, dan akuntansi. Tergantung tipenya, dapat didanai sepenuhnya dari pajak atau sepenuhnya, atau sebagian dari jasa layanan atau pendapatan lain. 3. Otonomi pengelolaan. Poin 1. Manajemen kontrak. Agen yang memiliki hubungan yang kontraktual atau semi-kontraktual dengan kementeriannya. Poin 2. Manajemen dan penganggaran yang berorientasi output atau outcome. Kontrol pada input terus dikurangi. Poin 3. Penganggaran tahun jamak. Pemerintah mulai mengalokasikan anggaran untuk beberapa tahun sebagai timbal balik atas komitmen untuk mencapai serangkaian outcome. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 1 Angka 1, pengertian keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Bentuk pengelolaan keuangan negara dibagi menjadi 2. 1. Tidak dipisahkan. 2. Dipisahkan. Tidak dipisahkan ada 3 poin. Poin 1. Dikelola melalui sistem APBN. Poin 2. Tunduk sepenuhnya pada perundang-undangan keuangan negara. Poin 3. Berlaku prinsip-prinsip umum pengelolaan keuangan negara, asas bruto, universalitas, non-afektasi, dan non-kontraksi. 2. Dipisahkan. Tunduk pada rezim perundang-undangan tersendiri, yaitu Undang-Undang BUMN. Pelayanan umum. Di pelayanan umum ada 2 macam. 1. Publik atau pemerintah. 2. Private atau korporasi. Untuk publik atau pemerintah, motivasinya menyediakan layanan kepada masyarakat. Pendanaannya dari penerimaan pajak. Pengelolaannya melalui sistem APBN. Kualitas dan harganya rendah. 2. Private atau korporasi. Motivasinya untuk keuntungan, pendanaannya dari masyarakat, pengelolaannya tidak melalui sistem APBN. Kualitas dan harga tinggi. Gagasan ideal atau layanan umum tertentu. Kualitas tinggi, harga sharing, lembaga dari pemerintah, pengelolaan, model korporasi. Landasan hukum BLU.
Pasal 68 dan 69 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara. Pasal 68. 1. BLU dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 2. Kekayaan BLU merupakan kekayaan negara atau daerah yang tidak dipisahkan, dikelola, dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan BLU. 3. Pembinaan keuangan BLU pemerintah pusat dilakukan oleh Menteri Keuangan, sementara pembinaan teknis dilakukan oleh Menteri Teknis yang bersangkutan. 4. Pembinaan keuangan BLU pemerintah daerah dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan daerah, sementara pembinaan teknis dilakukan oleh Kepala SKPD yang bersangkutan. Pasal 69. 1. BLU menyusun rencana kerja dan anggaran atau RKA tahunan. 2. RKA beserta laporan keuangan dan laporan kinerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RKA dan laporan KL atau Pemda. 3. Pendapatan dan belanja BLU dikonsolidasikan dalam RKA, KL atau Pemda. 4. Pendapatan BLU sehubungan dengan jasa layanan merupakan pendapatan negara atau daerah. 5. BLU dapat menerima hibah. 6. Pendapatan BLU dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLU bersangkutan. 7. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan BLU diatur dalam peraturan pemerintah. Pengertian Badan Layanan Umum dan tujuannya. Badan Layanan Umum atau BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Tujuan Badan Layanan Umum yaitu 1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 2. Fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas. 3. Penerapan praktik bisnis yang tepat. Fleksibilitas BLU ada 3 poin. 1. Pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan pengadaan barang dan jasa. 2. Bidang kepegawaian, mempekerjakan tenaga profesional non-PNS. 3. Remunerasi, pemberian imbalan jasa kepada pegawai sesuai dengan kontribusinya. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.